tes 1 2 3. Oke. Oke, kita sudah live ya. Tes Kita 1 sudah 2 live 3. ya. Biasa, share dulu. Share. Apa kabar semuanya? Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial nih ya di obrolan kita di hari ini. Ya. Wanita cantik atau perempuan cantik? Kita langsung kenalan aja deh. Gadis Kita belia. langsung mulai kenalan aja nanti ya. ya. Ya, Oke, langsung mulai. Apa kabar semuanya? Senang sekali dapat kembali lagi bersama Anda semua. Tentu saya dalam acara obrolan bersama dengan RTISI, yang mana hari ini kita juga berempat ya. Cuman kok Kak Adit jadi Kak Adit rambutnya panjang, kok jadi cantik gitu ya? Ya karena hari ini kita kedatangan tamu yang datangnya jauh banget ya. Dari kalau kita di utara, Taipei kan. Iya, masih Itu utara. dari selatan, benar-benar dari selatan kan. Iya, dari kawasan Jadi selatan. datang Jauh kalau sekali. dari ujung ke ujung kayaknya ada sekitar berapa 45 kilo bukan 45 360 Besar mungkin ada. Iya. Dari tahunnya sudah 50-an. Ngobrol dulu belum kenalin. Oh, belum kenalin Oke, siapa kita lagi? kenalkan dulu ya di samping saya ini. Tada. Silakan kenalan diri. Tada. Halo semuanya, nama saya Febri. Saya saat ini ketua PPI Taiwan. Luar biasa. Dan saat ini mungkin sedang menempuh S3. Wah, S3. Betul. Tadi padahal kalau belum buka suara, mungkin orang pikir, kan bawa orang Taiwan ke sini. Iya. Ya kan? Sering Sering kan? sekali Begitu kayak gitu. ngomong. Anak SMA. Dan seperti anak SMA. boleh. Ini karena di samping yang ya sudah Yang boleh sudah. bilang sudah gimana Kan ya. nggak boleh ngomong. Oke, lanjut. Ngomong lagi, lanjut. Iya. Kok bisa nih S3 ya? S3. Terus PPI Taiwan ya? Betul. Di Thailand tapi ya? Betul, base-nya di Thailand. Udah gitu bisa nggak jelasin PPI itu apa sih? Organisasi. Popcorn? Bukan makanan lagi. Ya PPI itu apa sih? Sebenarnya PPI itu perkumpulan pelajar Indonesia. Nah, kebetulan ini base yang ada di Taiwan. Jadi sebenarnya membawahi seluruh pelajar Indonesia, pokoknya yang belajar di Taiwan. Weh. Seluruh pelajar Indonesia itu pasti member. Cuman balik lagi, member kan ada yang aktif, ada yang pasif. pasif. Gitu. Ngobrol-ngobrol gitu berapa banyak sih pelajar Pelajar Indonesia di di Taiwan? Taiwan. Pelajar Taiwan di Indonesia. Kalau sampai tahun ini ya, itu totalnya ada lebih dari 20.000. Wah, nyaris 30.000 dong. Nyaris. Nyaris. Tersebar, Dan ini berkembang pesat ya, setahu saya ya. Pesat banget. Dari ujung ke ujung itu seluruhnya ada. Bahkan sampai di Matsu aja. Oh, di itu luar satu. pulau. Ada satu pelajar di namanya sana. itu mesti lebih terkenal tuh. Terdata ya. Ternyata ada, tapi satu gitu. Satu doang. Ya lumayan satu lah Lumayan. dibandingin 30.000 seluruh Taiwan. Taiwan sebenarnya nggak besar kan, 36.000 kilometer. Jadi setiap 1.000 kilometer setiap satu. 1 kilometer loh. ada Ya, satu hampir pelajar ada Indonesia. satu. Wah, luar biasa. Terus sekarang kita kalau udah tadi ngobrolin tentang PPI, ternyata itu adalah perkumpulan pelajar Indonesia ya, atau perhimpunan pelajar Indonesia ya. Sekarang kita ke fokus ke Febrinya sendiri nih. Kok Febri tetap istilahnya tetap bisa tampil gimana, padahal Perfect, kan sempurna. S3 setahu kami S3 kalau S campur enak, kalau S mambo enak, tapi kalau udah S1, S2, S3 lagi, wah itu kan Itu berat banget. berat banget, apalagi Sibuk di sekali. negara rantau lagi. Terus Febri ambilnya ambil jurusan apa nih? Ambilnya jurusan Business and Management. Wow, pakai bahasa apa berarti? Pakai bahasa Inggris. Bahasa Mandarin Inggris. Inggris. Oke, tapi setidaknya basic Mandarin ada dong, sedikit dong. Sedikit banget ya, sebenarnya sedikit banget ya, itu juga karena aku pas nyampe di sini belajar. Oh, belajar. Jadi sebelum itu belum Total. bisa justru masih Zero. nol gitu. Makanya ini benar-benar 100% orang Indo ya, walaupun tampangnya kayak gini ya. Tampangnya saja. Tampangnya saja seperti gitu. ini ya. Terus kok bisa gitu datang ke Taiwan pertama. Terus kok bisa ambil jurusan mungkin ya karena mungkin umum ya. Tapi kok bisa ngambil S3-nya tuh di Taiwan. S3 di Taiwan. Pilihannya di Taiwan. Apa sebelumnya sudah di Taiwan? Sebelumnya sudah. Jadi aku tuh ini tuh tahun ketiga. Jadi aku itu startnya S2. Oh. Jadi aku memang udah kepikiran dari jadi selesai S1 tuh aku sempat kerja dulu. Tuh kerja jadi marketing. Terus abis itu kan kalau di Indonesia biasa ya. Kayaknya kalau mau lebih cepat naik jabatannya kayaknya tadinya juga harus lebih nih kayak gitu. Terus kepikiran tapi memang sudah kepikiran pengen deh kayaknya lanjut S2 gitu. Cuman nyari-nyari beasiswa. Nah, di Taiwan itu kan banyak banget beasiswanya kan. Jadi Awalnya di teman-teman sana.
Jadi teman-teman di Taiwan banyak beasiswa yang disiapkan untuk pelajar-pelajar ya yang ingin menempuh pendidikan di Taiwan. Betul. Dari negara manapun kayaknya ada. Iya, ada. Indonesia juga lumayan banyak kan, makanya terus meningkat ya. Terus emangnya begitu gampang nggak dapat beasiswa di Taiwan? Iya. Oh, gampang banget. Tapi ya? pas di Taiwannya gimana? Justru Kuliahnya itu gimana? aku nyaman sih. Jadi Nyaman ya? mungkin kampusnya waktu aku S2 nggak terkenal ya, Iya, karena waktu aku S2 itu aku di CTBC Business School. Aha. Pasti taunya CTBC Bank kan? Iya. Oh, sih Iya kan? Bener kan? Karena itu Ternyata ada sekolahnya ya. dia punya sekolah Oke. gitu. Jadi punya Taiwan ya? Punya Taiwan dan itu adanya juga di Tainan juga. Oke. Gitu. Nah, terus pas aku apply itu, jadi aku tuh lihat ikut Edufair sebenarnya. Edufair Edufair PPI di- Taiwan juga. Jadi aku tuh udah tau PPI Taiwan karena dari Edufair. Aku Oke. pesertanya nih waktu itu. Oke, peserta sekarang jadi aktif ya. Iya, betul. Nah, terus aku ikut lihat ada CTBC, lalu mereka ini cuman daftarnya ini by email. Oke. Jadi nggak ada tesnya, kita cuman harus nyerahin beberapa dokumen gitu kan. Kayak misalnya ya basic lah, raportnya gitu, atau transkripnya, terus ijazahnya, terus fotonya atau paspornya kayak gitu. Udah habis itu aku tinggal tunggu balasan emailnya. Terus aku dapat beasiswanya 100%. Dapat dormitory. Dapat dining fee karena di sana ada makannya. Oke. Jadi Tapi hampir ini ya. gampang-gampang menurut Febri gampang. Iya. Karena dia pengen tahu itu nilai Nilai S1-nya berapa? S1-nya, Oh, mungkin bukan. ini IPK-nya Bukan, mungkin IPK-nya 4 ini. prestasi ya. 3 sekian lah. Ya, lulusnya amin lah. Jadi maksudnya itu juga harus dipersiapkan dan sama TOEFL ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. TOEIC apa TOEFL, TOEIC ya. Iya, TOEIC atau bisa juga sebenarnya pakai IELTS. Nah, itu juga aku serahin sih. Pokoknya istilahnya bahasa Inggrisnya itu udah mesti bagus karena ada kalau standarnya pilih ya. ambil Pengantarnya. bahasa pengantarnya Inggris otomatis Inggrisnya ya mesti Betul, bagus karena nggak bakal bisa neko-neko ngomong bahasa Indonesia, nggak ada yang ngerti loh. Nggak ada yang Iya, ngerti. betul. Apa nggak bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Indonesia orang nggak ngerti gitu ya. Yang Amina penasaran ya, kita di sekolah waktu SD sampai SMA kayaknya udah bosen ya. Dengan 12 tahun plus kuliah lagi 4 sampai 5 tahun. Ini kok bisa-bisanya apa nggak bosan-bosan belajar? Kalau Farid dilihat sih ya, Febri itu mungkin antusias sama semangatnya ya, luar biasa ya. Suka Ini belajar. suka belajar. Sebenarnya dibilang suka belajar enggak ya, aku juga bukan maksudnya murid yang kayak paling pintar di kelas atau itu enggak sih, Tapi tapi nomor kayaknya 2 lah. 3D gitu. Tapi yang Tiga luar juga susah biasanya loh. aktif itu dia masalahnya. Biasanya kalau udah sampai kemana-mana, kadang jangankan di mana-mana di Indonesia aja, kadang-kadang kalau mau fokus belajar udah kayaknya udah nggak mau ikut yang lainnya. Ya nggak takut ngeganggu apa nggak, kalau seandainya ikut-ikut pun akhirnya ya lebih setengah-setengah. Kalau nggak jadi banyak ke organisasi akhirnya kuliahnya mungkin kurang ketinggal bagus, atau agak sedikit terganggu atau terbalik,nya gimana tuh bagi waktunya tuh kalau gitu. Tadi belum jawab ya. Jadi apa namanya, kenapa tuh Kok bisa mau? nggak bosan-bosannya belajar dan belajar. Ya, S3 mungkin ini loh bisa jadi motivasi juga buat buat teman-teman. Iya. Sebenarnya sih waktu udah selesai S2 itu kayak ada pemikirannya kayak nanggung ya kalau nggak S3. Sebenarnya sempat kepikiran kayak gitu. Dan sempat kepikiran juga karena kalau misalnya udah lulus S2 kalau lanjut S3 kan bisa mengajar. Oke, ngajarnya gitu. orang Jadi S2 punya kan. cita-citanya Padahal mau. lulus S2 bisa ngajar S1 kan. Betul. Cuman kan nanggung tadi ya. Jadi kayak kepikiran kayaknya boleh juga deh dicoba. Lanjut lagi ya, gitu. kapan Karena, lagi? Betul. Aku memang bukan yang paling pintar, tapi kayaknya kalau misalnya ngajarin orang terus orangnya bisa, kayak aku senang puas gitu loh. Berarti ada jiwa gurunya di sini. Betul. Karena di sini pun sebenarnya aku mengajar. Tapi mengajar PKBM PPI Taiwan. Jadi mengajar PMI gitu. Terus jadi aku seneng sih gitu, berbagi ilmu gitu, pengalaman. Dan kayak balik pas aku dulu SMA, aku juga punya guru favorit. Karena memang cara ngajarnya tuh enak, kayak gampang gitu. Kayak bahkan mungkin kan kalau misalnya kita di pelajaran lain gitu ya, nilainya tuh kayak bisa naik turun tergantung yang pinter-pinter, yang kurang-kurang gitu. Tapi khusus di pelajaran sejarah semuanya bisa di atas 90. Sejarah loh. Sejarah tuh kan susah ya. Gitu. Iya, mesti Malah dulu dihafal. Fani sejarah Itu sampai hafal, blek-blek nggak pengen gitu. belacanya itu sampai pengen dibakar, diminum airnya, benar-benar bisa hafal gitu. Tapi guruku itu bisa membuat seluruh siswa di kelas dapat 90 ke atas.
Itu karena dia kasih nilainya gampang, bukan? Enggak. Karena benar-benar pas ngerjain tuh kita semua bisa dan ingat. Oh ya, Okay. Gimana caranya? Itu bahkan kayak akan mengajarkan dengan nadanya kayak ngajar terus udah kayak gitu sampai di papan tulis itu ya kita bisa sampai ingat itu letaknya di mana gitu karena bapaknya tuh kayak ngajarnya seru terus bener-bener di review lagi sama bapaknya sebelum ujian. Jadi kita bener-bener semua yang akan dengerin bapaknya untuk nge-review gitu. Iya, apalagi kayak sejarah cerita berarti ya. Iya. Betul, storytellingnya bagus sih. Apalagi sejarah itu kan dengan angka-angka, nama pahlawannya, Betul. tempatnya lagi itu kan Tahunnya banyak sebenarnya sekali. kan perlu dihafal, Iya, membosankan itu hafal mati Jadi sih. sekarang Febri istilahnya patokannya ya seperti ini nih. Terinspirasi. Makanya bisa buat supaya teman-teman lainnya itu bisa mengingat sebenarnya apa yang diajarkan biar ilmunya betul dapet gitu. Betul, Jangan cuma sambil lewat doang gitu. Yang Benar, penting benar. ujian doang. Wah. Yunus juga jadi- penasaran ya kalau untuk S2 di Taiwan tuh gampang gak sih untuk melewati masa-masa S2 ini? Apalagi tulis tesisnya. Apalagi mahasiswa Skripsi. asing, mahasiswa asing lagi. Justru kalau menurutku, tapi ini menurutku pribadi ya, karena aku sudah S1-nya di Indonesia. Menurutku gampang. Oh. S2 di sini. Oh ya. Oh, Karena ya? S1 di Indonesia kita sudah membuat skripsi. Oke, itu untuk yang Oke, tesisnya. untuk skripsi. Betul. Jadinya ketika S2 di sini kita nggak kaget. Apalagi kan kalau S2 kan cuma 2 tahun. Rata-rata tuh kita udah punya pemikiran, waktunya itu singkat, jadi kita akan mulai lebih awal. Oh. Oke. Jadi justru bisa bilang profesor di sini justru lebih kayak appreciate gitu loh sama international student, terutama yang kayak dari Indonesia gitu. Karena kita udah well prepare. Oke, gitu nggak kaget lah Betul, ya. udah nggak kaget dengan itu. Karena kan kalau misalnya di compare ya, di kampusku itu ada juga banyak orang lokal atau mereka yang dari S1 di situ ke S2 di situ gitu. Kayak langsung yang kayak program 5 tahun gitu. Nah, mereka tuh nggak tahu gimana cara nulis skripsi. Harus mulai dari mana. Oke. Oke, Jadi oke. tetap S1 dulu di Indonesia. Belajar dulu bikin skripsi. Iya. Ya. Terus tapi yang Farini yang kagumnya lagi ya. Kayaknya gampang banget ya kalau mendengar ya. Termotivasi Enggak, nih lah kalau sudah orang-orang yang lulus gampang. termotivasi gitu. kalau Kalau udah sudah lulus lulus, gampang. ya. Kalau Gitu ya, lagi melewatinya. jalan nih, aduh. Tergantung orang Kak, tergantung Oh, orang. tergantung orang ya. Kalau ini kayaknya Apa namanya sekarang yang Febri penasaran gitu. Tadi kan Febri bilang dari Mandarinnya 0. Udah kemudian Febri itu adanya di Tainan. Di Tainan itu setahu Farini mungkin masyarakat penduduk Taiwannya itu untuk bahasa Inggrisnya itu kurang, iya kan dibandingkan dengan mungkin Di Taiwan. secara keseluruhan memang di Taiwan Inggrisnya kecuali anak muda ya. Oke. Nah, kalau gimana caranya tuh? Pakai bahasa language apa sering ngomelin atau ngomong-ngomong dengan bahasa Tai ya katanya Hokkien kan? Bisa nggak bahasa Hokkien? Nggak bisa. Nggak bisa juga ngerti. tetap Apa ya. ngerti Jadi gimana? dikit-dikit begitu? Gimana? Jadi pas pertama kali ya mau nggak mau pakai body language atau pakai Google Translate. Oke. Pakai teknologi ya. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu pas di awal juga bingung dong mau Iya. ngomongnya gimana gitu. Dan ya tahu sendiri ya karena mukanya Mukanya kayak udah gini. langsung soalnya ngomong, orang pasti sangkanya akan ini mengira so orang apa ini? Taiwan ini. Betul, orang bakal expect kayak gitu kan. Gitu. Terus tapi ngambil bahasa juga pas di Oke. S2 itu sempetin ngambil bahasa minimal belajar untuk yang Basic sehari-hari lah. deh, ya Basic. kan. Minimal bisa nih ke 7-Eleven ya gitu kan. Karena kan 7-Eleven mah gampang nih kalau kasih begitu pip pip pip. Kadang-kadang Coba cepet kalau juga loh. Tapi kadang Aduh, tuh itu mereka tuh ngomongnya stres cepet banget loh kalau banget. misalkan nggak ngerti bahasa loh. Iya. Udah bakal ngantri panjang lagi depan masih begini. Udah pada Betul, Bisa aja betul. dimarahin. pokoknya begitu buka mulut kita bengong duluan. Udah takutan siap nih ngomelin, siap nih ngomelin. Dan jujur ke 7-Eleven itu juga pressure banget ya. Iya. Karena kadang orang kan ngomongnya juga cepet banget atau Iya. antriannya panjang kayak gitu kan. Kalau enggak kita udah belajarnya kayak pelan-pelan gitu dia ngomongnya tayu. Aduh mampus nih ya gitu kan ya kayak aduh gimana nih gitu. Jadi pas pertama kayak iya enggak kayak gitu. Udah gitu tampang kayak gini saya ini Kok nggak orang bisa ngapain sih? bilang Iya, gitu. kayak gitu. Nggak Gak sopan mungkin gitu ya. Gak Betul. mungkin. Tapi ya belajar aja sedikit-sedikit minimal basic. Ya sekarang pun masih kayak basic banget sih gitu. Tapi minimal ya ada Pede kemajuan udah. lah ya. Harus pede juga. Kalaupun nggak tahu minimal kayak mungkin dari orang yang ngomong panjang nih ya 2-3 katanya tahu jadi kita bisa menelaah gitu ya. Ada pengalaman yang menarik nggak selama di Taiwan? Oh mungkin karena bahasa juga ya. Waktu itu sempat mau naik taksi gitu disuruh nunggu kan. Terus disuruh nunggu dia ngomong pasti pakai bahasa Chinese gitu kan. Terus panjang karena aku awal juga aku kayak oh enggak aku nggak bisa bahasa Chinese gitu. Cuman ya udahlah aku diemin lagi gitu kan. Karena dia juga nggak nanya lagi aku dari mana. Terus tiba-tiba dia ngobrol tapi
aku tuh udah ngambil bahasa waktu itu, cuman iya. emang ya cuma dikit-dikit kan taunya. Terus dia ngobrol ke driver lainnya kayak, oh ini nih orang Jepang gitu. Terus aku kayak, Oh iya sih. Tampaknya Oke. oriental sekali. Tapi kan- orang Taiwan yang sombong Iya. ya. cuman aku kayak ya udah deh nggak balas lagi aja gitu kan, karena aku mikirnya kayak ya udah dia nggak nanya ke aku gitu kan. Setelah itu dia ngomong pakai bahasa Jepang, Google Konnichiwa. Translate, aku kayak salah nih. Taicebu, Lucu taicebu. juga ya. Iya. Oke deh, untuk acara di obrolan kita akhiri dulu sampai di sini dan kita akan berlanjut dengan live RTISI. Wah, jadi ngomong nih konnichiwa. Oh ya, memang kalau tampangnya Febri, tampang kita deh ya. Iya. Kadang-kadang tuh terlalu oriental. Jadi Membingungkan. kadang-kadang orang bilang tebak Hong Kong, udah gitu Betul. Malaysia, Heeh. udah gitu Singapura. Udah gitu baru terakhir mungkin ya Indonesia atau mungkin Thailand. Tapi biasanya ngomongnya yang itu dulu, yang Yang kalau, Chinese dulu. Jepang juga iya. Heeh. Iya, makanya terus kalau misalnya jawabannya bilang orang Indonesia, kok gak kayak orang Indonesia Nah. gitu katanya. Terus kita mesti jelasin makanya dia ngomong langsung orang Indonesia kan biasanya matanya blok-blok gitu. Febri sih oke ya, kalau Farid matanya blok-blok, kulitnya lebih gelap. sawo matang, Iya, kita gitu. bilang nggak semuanya, Nggak semua. banyak kok kayak orang kayak Madura ya, Manado ya. Itu kan kulit juga putih kan, nggak bilang apa istilahnya dibilang, yang coklat, kuning. orang Indonesia masih coklat. Buktinya ini Iya, agak-agak coklat kan. ini kenapa kejemur? Ini kebanyakan ini kebanyakan liputan. Kebanyakan liputan. Korea putih ya ini. Terus kalau menurut Febri apa namanya dibandingkan pendidikan di Indonesia, pendidikan di Taiwan bagaimana? Bagus gak? Maksudnya mungkin ya Ada kan tadi kan Secara- ada dosen yang idola nih di Taiwan, ada gak sih kira-kira dosennya ya mungkin juga di idola juga atau enggak mungkin cara ngajar di Indonesia di Taiwan gimana nih mungkin membuat mahasiswa lebih mandiri atau gimana? Ada gak? Kalau misalnya dari aku sendiri sih, kalau misalnya memang S1 gitu ya, karena aku kemarin S1, memang lebih banyaknya pasti teorinya di Oh, iya. kampusku. Itu banyak sekali teori, tapi kurang banget prakteknya. Ya. Gitu. Nah, sementara pas aku di sini S2, S2, apalagi S3, ini banyak banget prakteknya. Bahkan mungkin kalau S3 memang karena mereka punya expectation pasti kita lulus bakal jadi dosen gitu kan. Yeah. Jadi setiap kelas tuh bisa presentasi gitu loh. Oh. Dan itu tuh presentasinya bener-bener jadi dosen gitu. Karena kan kelasnya misalnya 3 jam. Aku pernah bawain satu chapter, itu bener-bener full 3 jam aku yang ngajar. Wah, ngajak teman-teman gitu Iya, ya. ngajar teman-teman gitu. Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Wow. Gitu. Oh, jadi benar-benar dilatih banget ya sudah. Benar dilatih. Udah gitu apa namanya bagaimana tuh sikap dari teman-teman di kampus Kampus, terhadap Febri? Kalau menurutku sendiri sih justru welcome banget gitu ya, karena kebetulan di angkatanku sendiri tuh dari Asian semua. Asian semua gitu. Oke. Gitu. Jadi malah istilahnya kayak lagi ada pertukaran juga ya. Iya, antar betul, enak ya. dari luar ya. Banyak Atau juga lebih banyak sebenarnya orang Taiwan Taiwan. Nah, kalau ya. yang bidang internasional kebanyakan orang Iya, asing. kalau- Jadi mungkin ada orang Taiwannya tapi orang Taiwannya malah nggak banyak ya. Kan? Betul, paling di beberapa kelas saja, tergantung kan mereka ngambil ada elektifnya kelas apa cabang atau gimana gitu. Oke deh, sekarang terakhir nih kita sebelum mengakhiri untuk live nih ya, kira-kira ada gak yang ingin disampaikan kepada teman-teman nih ya, Teman-teman baik kita. itu pelajar, mungkin juga PMI kan termasuk murid-muridnya dari Febri kan, atau mungkin juga yang ada di Indonesia nih, para orang tua atau mungkin mereka yang sedang berpikiran untuk melanjutkan pendidikan tapi lagi bingung nih mau kemana, mau cap-cap-cap bingung Cari gitu. beasiswa Ada itu, nggak? Ya. Kalau menurutku sih ya silakan cari info sebanyak-banyaknya ya, karena nggak ada ruginya ketika kita nyari info sebanyak-banyaknya. Aku pun juga sama gitu ya. Dan jangan takut untuk mencoba menurutku, karena semakin banyak yang dicoba, semakin banyak juga kesempatannya gitu. Kita nggak pernah tahu kayak maksimal kita tuh sampai kapan, sampai benar-benar kita coba semuanya gitu. Walaupun mungkin semuanya, aku juga ada ya yang ditolak gitu ya. Tapi ya kalau misal aku stop sampai yang ditolak aja, ya aku nggak akan sampai di Taiwan gitu. Jadi ya jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, dicoba sampai benar-benar paling akhir. Dan akhirnya seperti Febri lanjut lagi dan lanjutnya S3. juga boleh bilang seneng ya kalau kayak gitu ya, dapat semua ya, dapat Mandarin iya, kemudian juga dapat pendidikan ilmu, iya, iya. dapat beasiswanya juga iya yang Iya, pasti betul. ya. Dan kapan lagi nih selain beasiswa dapat
segala macam embel-embel ininya nih ya, penting banget kan untuk modal masa depan ya berarti ya. Oke deh teman-teman, untuk acara obrolan bersama dengan RTISI kita akhiri sampai sini. Terima kasih nih untuk Febri yang Terima kasih untuk sudah- Febri. Bye-bye. Bye-bye.